الرباني والعالم الصمداني أبي البدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي شيخ الطريقة سمانية في المنطقة البنبرية الشيخ محمد زين بن عبد الغني، وسميناها بغية المحبين، ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيد ولد عرنا أن يجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان، ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, di siang hari ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala panjang umur di dalam sehat wal afiat, dalam rangka menghauli guru kita yaitu Syekhina Muhammad Zain bin Abdul Ghani, haul yang ke-17. Mudah-mudahan dengan berkat berkumpulnya kita hari ini, berkat menghauli sidin dan membaca manaqib sidin, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga dan jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan, dan diberikan Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, berkumpul di dunia dengan guru kita dan di akhirat pun berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada istri beliau, zuriat beliau, dan segala orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu hingga sekarang ila akhir zaman. Hari ini kita berada di bulan Rajab, hidup 11 daripada bulan Rajab. Karena apa? Bulan Rajab ini termasuk daripada syahrullah, yaitu bulannya Allah. Karena apa? Bila di bulan Rajab, di waktu Nabi dahulu dilarang berperang. Ada boleh perang di bulan Rajab. Karena apa? Karena bulannya Rajab itu bulan syahrullah, bulan yang dimuliakan Allah. Jar Nabi, Rajab syahri wa Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Artinya Rajab itu bulannya Allah, dan Sya'ban itu bulanku, dan Ramadhan itu bulan umatku. Nah, sedangkan bulan Rajab ini kita disuruh memperbanyak membaca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dibaca pagi lawan sore. Mudahan kawa kita kawa membaca akannya dan kawa mengamalkannya. Tampulu kita bulan Rajab. Adapun bulan Sya'ban itu bulannya salawat, yaitu banyak-banyak kita membaca salawat. Dan bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, yaitu membaca banyak Al-Quran. Mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ujar Nabi, kita banyak-banyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai ke bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Adapun daripada nasabnya radhiyallahu an, daripada pihak ayahnya yaitu guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Itu pihak daripada Abbasidi. Dan adapun bermula nasabnya radhiyallahu anha daripada pihak ibunya adalah Masliyah binti Safiyah binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu an pada datuknya yang kelima,
yaitu Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Jadi guru kita ini Abah Mama Sidin kawin keluargaan. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi Allah Subhanahu wa taala akan anugerah yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Artinya ke pangkuan ibunya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu anhu sedang mengidam ingin makan makanan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keinginannya itu di dalam mimpinya. Sehingga keinginan itu sudah tiada lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Nah ini termasuk khawariqul adat juga lawan guru kita. Lamun bini kita mengidam, lamun kada tulus, ada ampih minta beliuran, hendak makan buah sangkis, cariakan 5 sangkis yang warna oranye gak. Nah itu tuhuk mencariakan, bila kada dapat beliuran. Nah itu hendak makan ketoprak ya. Tuhuk tak uling pasar martapuran cari ketoprak kada kolehan. Ada aja martabak, bawakan martabak, aro kada mau. Lain gini jar, padahal ketoprak lo martabak tuh talarang martabak. Ketoprak 10.000 aja, martabak 10.000. Itu lain, kada mau. Nah itu bini kita ya Allah, lain daripada yang lain. Nah guru kita. Dan lagi ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sedang memasuki negeri Banjar, dan untuk mendapatkan keamanan maka kedua orang tuanya radhiyallahu an keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Ireng seberang menuju ke rumah Abdullah yakni sepupu daripada neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Sofiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Ireng seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada suatu alama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Karena di sana ada waliullah, maka Allah Ta'ala peliharakan di situ. Lalu guru kita pindah ke situ untuk sementara waktu. Dan ketika Radhiyallahu dilahirkan, yaitu pada sekitar jam 2 di malam Arbi'a, hidup 27 Muharram 1361 Hijriah, atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya. Kebanyakan bila kanan akan lahir hingga menangis. Ada sidin, kada sing tangisan. Mana pula awak sidin ini biru. Nah, jadi dikira ini sidin yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Takutan aja ini sidin nih kalau pinan apa-apa lawan cucu nih. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu anhu beransur-ansur memerah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tidaklah radhiyallahu anhu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya ia mau mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu anhu mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tidak ada orang lain di sisi ibunya yang bukan mahramnya. Nah artinya sidin kada situ sini hendak menyusu. Lain benar lawan anak-anak kita ini. Kita ini di mana aja anak menyusu. Nah membukakan lubang ke susu. Nah itu anak kita, sedangkan guru ini adalah mahfuz, artinya orang yang mulai lagi halus sudah dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah namanya radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya yaitu Qushairi, kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu anhu dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu anhu sendiri. Karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Ireng seberang. يا رب وارحم لشيخنا أبي البدل وصب في قبر الرحمة والنعم بجاهه ربنا حصل مقاصدنا واختم بخاتمة الحسنى مع السلام وصل يا ربنا على النبي الهاشمي والآل والصحب والأتباع كلهم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
alladzina amanu wa kana yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah Ta'ala yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi nang bamakam di Kalampayan, bahwa di rumahnya itu ada seorang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, dan yang tiada lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu an. Dan juga adalahnya halnya radhiyallahu tidak pernah ihtilam, artinya guru kita ini kada pernah bermimpi basah. Nya kenapa garang lamun mimpi basah? Lamun mimpi basah itu kemaluan kita itu diguliming oleh syaitan. Nah, sedangkan guru kita kada pernah sidin bermimpi basah atau ihtilam. Nah, seumur hidup sidin kada pernah ihtilam hingga balignya radhiyallahu an disebabkan dengan umur sampai umur sidin 15 tahun. Nah, itulah balignya sidin. Dan demikian pula ketika radhiyallahu anhu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu anhu tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskopnya itu pun kebakaran. Nah, kebakaran roboh. Nah, itu sidin nangaran mahfuz, artinya dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala kada mau takumpul lan orang nang di bioskop situ. Dan adalah halnya radhiyallahu di masa itu sudah menampakkan akan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya itu telah datang kepadanya radhiyallahu seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatannya dan kekejamannya. Hingga ketika perampok kita bertemu dengannya radhiyallahu an, maka perampok tadi meminta akan radhiyallahu an akan diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat, serta minta dibimbing olehnya radhiyallahu an serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali melihat guru kita langsung hendak bertaubat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memandang sidin itu sejuk, nyaman, rasa bahagia, rasa senang memandang guru kita itu. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika usianya belum mencapai umur baligh sering mendapatkan akan bisyarah, yakni khabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Auliya, artinya kapalnya para aulia. Dan di depan pintu kapal itu tersebut berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin memasuki dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Maka pada mimpinya yang ketiga itulah radhiyallahu anhu dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa aulia Allah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Dan adalah radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu an, serta memberi nama oleh keduanya akan radhiyallahu an dengan nama Zainal Abidin, artinya perhiasan cantik bagi orang yang ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu anhu itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini guru kita rancak bermimpi lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita sabaratan di sini, yang hadir di sini baik laki-laki atau bebinian, mudah-mudahan kita bisa juga mimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena paujar Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Barang siapa yang pernah melihat aku di waktu mimpi, niscaya ia akan melihat aku di waktu bangunnya. Jadi pertama dahulu kita bermimpi, hanya kau melihat di waktu bangun. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita ini, yaitu bermimpi dengan Rasulullah SAW. Dan adalah radhiyallahu anhu sering pula liqa dengan Rasulullah SAW secara yaqazatan, yaitu di waktu bangun. Artinya sidin di waktu bangun rancak didapati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu anhu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu dengan berbagai cara, di antaranya dengan siyahah, pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siyahah itulah batu-batu dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu an adalah seorang waliullah, dan serta menyatakan nama dan khasiat daripada tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi radhiyallahu tidak pernah memperdulikan akan semua itu, karena tidak mau beliau terhijab kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tumbuh-tumbuhan itu memadahkan aku rumput ini, obat ini. Sidin kada peduli lawan itu, karena sidin kada hendak terhijab lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung Dalam Pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Sugab Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, Guru Haji Ibad, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut. Dan ketika radhiyallahu anhu sedang bersama dengan Al-Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib. Maka Habib menyuruh orang tersebut, ulama tersebut menyuruh bersalaman lawan guru. Seraya berkata, cium tangan Zaini, cium tangan Zaini, ini kutub cilik, ini kutub cilik. Jadi Habib Ahmad nang ini menyuruh ulama tadi bersalaman dahulu lawan guru. Jadi Sidin ini adalah kutub halus, kutub nang masih halus. Nah itu Sidin lagi halus sudah diketahui oleh Habib Ahmad tadi Semarang. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu an, padahal di masa itu radhiyallahu an masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Artinya Sidin waktu itu masih sekolah. Ya Rabbi warhamni syekhina bil badani wa subha fi qabrir rahma wan ni'ami bijahi rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabil hashimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihim. Dan adalah radhiyallahu anhu mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya, yaitu seorang yang sangat kuat di dalam mujahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam menuntut ilmu agama hingga di dalam ibadatnya sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarga Sidin sangatlah berkekurangan, yaitu ketika radhiyallahu anhu masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun, maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga radhiyallahu anhu sekeluarga hanya dapat berkumpul pada suatu penjuru rumahnya yang tiada terkena air hujan untuk bernaung. Apa artinya tor Sidin? Miris. Sidin dahulu tuh. Dan terkadang radhiyallahu anhu sekeluarga dalam sehari semalam hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang.
Sidin, ading Sidin, abah lawan mama Sidin, sabungkus nasi dibagi orang berempat kayak Pak. Namun kita sabungkus gen bisa kada mayo guru lah. Nah, Sidin dibagi empat kan kayak Pak. Kehidupan Sidin bahari ya Allah. Ya Allah. Dan terkadang hanya makan gadabung pisang sahaja. Gadabung pisang aja kada suka makan kita, kecuali orang bepangantinan manu gadang pisang. Dan ketika ia pula radhiyallahu hanya memiliki selembar baju sahaja, baju selembar Sidin. Amun kita pang berapa baju? Adakah hitungan lagi? Dulu pernah Sidin bermainan gadang pisang, lagi asik-asik bermainan gadang pisang, melihat Abah Sidin, lalu apa ujar Abah Sidin? Sayang ujar Abah Sidin, jangan diulah mainan gadang pisang itu, baik diulah sayur. Langsung Sidin ambil, lalu gadang pisang tadi diunjuk lawan Abah Sidin. Dan adalah radhiyallahu di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya dua pilihan antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Akan tetapi radhiyallahu lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah radhiyallahu tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari. Artinya guru kita kada suah sekolah umum, sekolah SD. Dan adalah radhiyallahu anhu termasuk seorang hamba Allah yang dikenal banyak memiliki karamat. Di antaranya telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hati orang yang beriman cinta kepada Sidin. Terbukti dengan banyaknya orang yang berhadir di setiap majelis pengajiannya, sehingga majelisnya radhiyallahu anhu merupakan majelis terbesar di Kalimantan yang dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan ribu kaum muslimin. Nah, kita seberataan menyaksikan akan karamat Sidin ini, baik dari segala ulama ataupun para pegawai serta pejabat pemerintah maupun masyarakat umum yang datang dari berbagai penjuru daerah, bahkan ada yang dari luar negeri. Itu adalah suatu karamat yang Allah berikan lawan Sidin. Dan diantaranya karamatnya radhiyallahu lagi adalah bahwa tidak sedikit dari orang yang fasik seperti perampok dan penjudi dan ahli zina dan pemabuk yang berubah menjadi orang yang baik setelah mendengarkan akan nasihatnya radhiyallahu anhu, serta banyak pula orang yang kafir masuk Islam di hadapannya radhiyallahu anhu. Dan lagi setengah daripada karamatnya radhiyallahu anhu sebagaimana dikhabarkan oleh beberapa orang jamaah haji, di antaranya Tuan Guru Haji Haudari dan Tuan Guru Haji Ahmad Bakri, bahwa keduanya itu pernah melihatnya radhiyallahu anhu di Makkah Al-Mukarramah pada waktu keduanya menunaikan ibadah haji di musim yang berbeda. Padahal ketika itu radhiyallahu anhu sedang berada di rumahnya di Martapura. Dan adalah yang daripada karamatnya radhiyallahu anhu sebagaimana dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad bin Wang, bahwa salah seorang cucunya telah tertelan jarum pentol dan sudah dinyatakan bahwa untuk mengeluarkannya harus dengan jalan operasi dibedah. Akan tetapi berkat karamat dan doa yang dipanjatkan oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini radhiyallahu an, jarum itu pun dapat keluar dan cucu Tuan Guru Haji Muhammad pun selamat. Dan lagi setengah daripada karamatnya radhiyallahu nampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura, banyak masyarakat yang datang kepada Sidin untuk minta didoakan agar turun hujan. Kemudian radhiyallahu an keluar dari rumahnya lalu menggoyang-goyangkan ia akan pohon pisang di samping rumahnya, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Nah, ini karamat Sidin, goyang-goyang pisang di higa rumah ada lawas turun hujan. Lamun ulun gure mengguyang bisa pisangnya nang rabah. Nah, hujannya kan turun. Nah, nyalain wali pangai guru lah. Sidin kan aulianya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah karamatnya radhiyallahu yang paling besar yaitu istiqamah, terutama dalam berbakti kepada orang tuanya dan guru-gurunya. Dan juga istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan radhiyallahu an tetap menyempatkan dirinya untuk mengajar sekalipun dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya.
Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapat keberuntungan di dunia sampai di akhirat. Ini cirinya sayang benar sidin lawan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun garing sidin babaring tantap aja sidin maajar. Sehingga banyaklah murid-murid radhiyallahu anhu yang menjadi ulamaul amilin serta mendapatkan maqam wasil ila Allah. Ya Rabbi warhamni syekhana bil badali wa subba fi qabri rahmah wan ni'ami bijahi rabbana hasil maqasidana wa akhtim bi khatimatil husna ma'a salami wa salli ya rabbana ala nabil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i dan setelah radhiyallahu anhu mengalami sakit yang beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya beliau diafatkan di rumah sidin di Sekumpul, yaitu sekitar jam 5.40 hari Arba' tanggal 5 di bulan Rajab, hidup 5 bulan Rajab 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun. Dan dimakamkan radhiyallahu anhu di komplek Turba Al-Mahya Ar-Raudhah Sekumpul. Dan adalah radhiyallahu anhu meninggalkan ia akan dua orang putra laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafid Badali serta 3 orang istri. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Dan mudah-mudahan dengan kita membaca manaqib guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa abah mama kita, dosa keluarga kita, jiran tetangga kita, sabaratan kaum muslimin dan muslimat, dan mudahan kita sabaratan di sepanjang umur, sehat wal afiat di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan Allah taala rezeki yang banyak, yang halal, yang berberkat, terutama sahibul bait. Semoga dipanjangkan umur, sehat badan, murah rezekinya, dan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala sabarataan akan husnul khatimah. Berkumpul lawan guru kita sebagian berkumpul di dunia, berkumpul pula di akhirat di syurganya Jannatul Firdaus. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.